Selamat sore. Selamat sore. Bang Husairi Suwandi ya, SHMH. Luar biasa. Teman-teman, hari ini kedatangan sahabat saya, kawan saya ini kawan lama ya. Beliau ini sekarang banyak sekali melakukan pendampingan khususnya kepada nelayan ya. Nelayan Kota Bandar Lampung. Tapi kerja-kerjanya malah bukan Bandar Lampung aja diurusin. Kadang-kadang sampai ke provinsi kabupaten-kabupaten lain diurusin. Artinya inilah yang kita perlukan, bagaimana bisa membantu mendorong ya, menginformasi hal-hal penting terkait dengan nelayan yang ada. Saat ini pemerintah ini kan sedang galak-galaknya bagaimana mengangkat perhatian supaya nelayan kita ini harkat martabatnya itu meningkat ya, kesejahteraannya meningkat. Tetapi kadang-kala aturan dari pemerintah juga cukup banyak juga dan merepotkan juga. Kira-kira seperti itu. Tadi juga sampai di lapangan saya lihat, saya kunjungan ke SPBN, ternyata pasokannya juga terbatas karena dari pusat mengalokasikan juga terbatas. Ini juga menjadi persoalan nelayan. Nah, hari ini kita coba diskusi terkait dengan peraturan ya, peraturan yang baru disosialisasikan. Silakan kenalkan diri dulu mungkin. Ya, terima kasih kepada Bang Doni, ini juga sahabat kami, sahabat nelayan bahkan, karena terkait dengan beberapa kegiatan kami tentunya sangat mengapresiasi ketika diekspos oleh media SMSI ini sendiri. Artinya kami sangat berterima kasih dengan beliau, dan yang jelas kita hubungan yang ada tetap bersinergis dan harapnya terus-menerus berkelanjutan. Nah, pada kesempatan ini kami di tanggal 6 Juli ini kita dapat undangan dari Kementerian Kelautan Perikanan RI. Nah, dalam hal ini dalam kegiatan sosialisasi dan konsultasi publik terkait dengan peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut, dan juga terkait itu juga konsultasi publik rancangan peraturan Menteri Kelautan Perikanannya tersebut, karena yang jelas peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2003 terkait dengan pengelolaan hasil sedimentasi di laut itu tidak akan bisa terlaksana ketika peraturan kementerian itu belum ada. Nah, terkait dengan hal ini sebenarnya kami dari DPC HMSI Kota Bandar Lampung mengapresiasi terkait dengan kinerja KKP atau Kementerian Kelautan Perikanan hari ini, karena memang sangat progres mereka meningkatkan PNPB-nya terkait dengan pendapatan negara, bukan pajaknya. Artinya laut dan prospek sumber daya kelautan perikanan itu memang benar-benar diupai secara maksimal. Akan tapi terkait dengan PP nomor 26 di tahun 2003 ini sendiri, ini pada kami di masyarakat nelayan ini sebenarnya ada dalam tanda kutip salah satu yang dalam tanda kutip yang kita catat itu, karena terkait dengan adanya diperbolehkannya atau diizinkannya kembali terkait eksplorasi pasir laut. Nah, ini yang menarik gitu. Jadi artinya pemerintah sekarang membolehkan terkait rencana pelaksanaan PP 26 tahun 2023 tersebut terkait dengan pengelolaan hasil sedimentasi laut itu sebenarnya bicaranya kan tentang terkait dengan sebenarnya lumpur ya, artinya sedimentasi itu sendiri lebih banyak berbentuk lumpur karena terjadi pendangkalan, dan pendangkalan itu sendiri juga dia mengakibatkan terumbu karang bisa mati, terganggu pasti bisa rusak. Nah, yang maksud daripada dampak sedimentasi yang negatif itulah melalui PP nomor 26 2003 ini sebenarnya untuk bagaimana melalui KKP dan juga kementerian yang terkait, Kementerian SDM, Kementerian Lingkungan Hidup, ini bagaimana juga turut serta terkait pengelolaan hasil sedimentasi di laut itu sendiri. Oleh karena KKP sebagai kementerian yang memiliki wilayah kelautan, maka melalui
Dirjen Pengelolaan Ruang Laut itulah pelaksanaan daripada PP nomor 26 di tahun 2023 ini sendiri. Pada prinsipnya kami mengapresiasi terkait dengan aspek ekonominya, tapi juga tentunya kita berharap aspek kesinambungan ekologis biota lautnya juga, kelestarian biota lautnya itu yang paling penting, harus dijaga juga dan harus berkelanjutan. Nah, siapa yang mengawasi hal ini seperti ini? Tentunya kan masyarakat nelayan. Iya. Secara langsung ya mungkin tidak merasakan tidak merasakan manfaatnya. Iya. Tetapi mungkin dari sana soal pajak dan sebagainya, pemasukan untuk negara oke lah. Tetapi kepada masyarakat cukup berdampak karena ketika ada pengolahan sedimentasi, lumpur dan sebagainya, penyedotan pasir ini tentu atau lumpur ini tentu mengganggu biota laut, tumbuhan laut. Jelas Ikan juga begitu, akan berdampak. Rumah-rumah ikan yang ada di dalam di dalam laut itu sendiri juga merasa terusik kan gitu. Nah, ini apa sumbangsinya? Itu kan hal seperti itu. Nah, dampaknya ada pasti, negatifnya ada, positifnya pajak itu penerimaan negara meningkat lah karena diekspor dan sebagainya. Tetapi feedback kepada nelayan kita apa? Ya, makanya itulah yang memang kita pertanyakan dan kita kawal terus terkait akan dilaksanakannya PP tersebut, dan melalui peraturan Kementerian Kelautan Perikanan itulah yang memang kami juga ketika memperoleh sosialisasi dan konsultasi publik itu sendiri, sepakat bicara tentang ekonomi di sektor kelautan perikanan, tidak lepas juga bicara tentang ekosistem biota laut untuk berkelanjutannya. Kenapa? Karena ini yang jelas secara langsung atau tidak langsung itu berdampak kepada masyarakat nelayan begitu. Nah, makanya kita menghendaki ketika dilakukan ada kontribusi itu yang paling penting, ada pemanfaatan untuk bagi masyarakat nelayan khususnya. Nah, dalam hal pelaksanaan eksplorasi pasir laut sendiri ini kan diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang sekiranya itu berminat untuk mengeksplorasi daripada pasir laut yang ada. Nah, yang kami harapkan sebenarnya PP 26/2003 ini salah satu tugasnya sebenarnya harusnya negara untuk membersihkan istilahnya sedimentasi yang berdampak negatif Ini tapi dengan pengelolaan tersebut dialihkan ke sektor swasta, ya kan? Dan itu pasti kan swasta berbicara tentang bagaimana nilai ekonominya. Makanya maksud kita ini harus benar-benar diawasi, dikawal, dan yang jelas bagaimana terkait pelaksanaan ke depan melalui Permen KP Kelautan Perikanan sendiri dan pelaksanaan PP tersebut, yang jelas kita berharap ada kontribusi dan kemanfaatan bagi nelayan itu sendiri. Dampak soalnya. Iya, karena dampak secara langsung. Yang jelas ini makanya dari beberapa agenda tadi juga dari beberapa NGO penggerak di kelautan perikanan, mereka cukup keras untuk melakukan penolakan ini. Tapi kalau dari HMS sendiri, dalam tanda kutip, sepanjang itu memang ada nilai kemanfaatan dan juga berdampak, ada nilai lebih untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, is gitu. Tapi memang harus di pengawasan secara ketat. Artinya harus ada kemanfaatan. Pemerintahnya harus bertanggung jawab. Soal penerimaan itu soal pemerintah lah, supaya negara ini bisa menghidupi rakyatnya juga. Tapi secara langsung nelayan kesehariannya itu mengambil ikan di lautan ini pasti terganggu. Pasti terganggu karena rumah habitat dia dan sebagainya ini kan terusik kan kira-kira seperti itu. Nah, tinggal kita tunggu Permen KP-nya ini apa yang dampak positif kepada nelayan itu, terutama kesejahteraannya Nah, ini yang kita tunggu. Mungkin ada hal menarik yang lain begini kira-kira. Kalau kita melihat dari PP 26 tahun 2023 terkait dengan pengelolaan hasil sedimentasi di laut, ditekannya dalam dua hal yang mungkin menjadi satu kesimpulan kita, bahwa yang pertama, bagaimana hasil sedimentasi itu sendiri tidak berdampak negatif pada berkelanjutannya lingkungan, terutama tumbuh kembang dan juga berkembang biaknya biota dan ekosistem laut tetap berkelanjutan. Pertama itu kita mengapresiasi ketika ada punya tujuan itu. Dan yang kedua,
tentunya ini juga berbicara tentang kesejahteraan nelayan yang akan berdampak terkait dengan pelaksanaannya itu. Oleh karena itu kami berharap ini benar-benar selain berkelanjutan juga ya ada nilai peningkatan dan penambahan untuk kesejahteraan masyarakat nelayan sendiri, karena itulah dampak yang secara langsung. Oke. Bang Kusairi, waktu kita terbatas. Oke, siap. Paling tidak teman-teman penonton, cinta lingkungan, ya khususnya merhati kesejahteraan sosial. Untuk sama-sama kita melihat, mengawasi bagaimana sepak terjang, ya daripada aturan-aturan pemerintah, tetapi juga berdampak positif pada kesejahteraan. Kira-kira seperti itu. Isunya memang menarik nih, terkait dengan pasir laut, sedimentasi dan sebagainya. Tetapi yang kita tunggu adalah bagaimana dampak ekonomi kesejahteraan nelayan kita. Kira-kira begitu ya. Sama-sama kita awasi, sama-sama kita pantau, ya. Kita kawal bersama. HNSI ada di garda terdepan juga. Kami bersama SMSI, saya Bumi juga akan mengawal. Mudah-mudahan ada manfaat. Pemerintah, kita tunggu langkah-langkahnya untuk kesejahteraan rakyat kita. Terima kasih atas kehadirannya, Mas Soel. Sama-sama. Ya, oke. Terima kasih.